Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sofiana Mahromi dengan NIM 1031124000233. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar matkul algoritma pemrograman, yaitu dengan tugas saya yang berjudul aplikasi pengelolaan budget traveling. Ya, untuk pendahuluannya terlebih dahulu, itu aplikasi budget traveling merupakan aplikasi berbasis CLI atau Command Line Interface yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola anggaran selama melakukan perjalanan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mencatat, mengedit, menghapus, menganalisis, mencari, dan menyusun data pengeluaran mereka selama bepergian. Untuk selanjutnya, itu deskripsi tugas. Aplikasi ini digunakan untuk membantu pengguna merencanakan anggaran perjalanan mereka. Data utama yang digunakan adalah kategori pengeluaran, yaitu transportasi seperti transportasi, akomodasi, makanan, hiburan, dan total budget perjalanan. Pengguna aplikasi adalah traveler yang ingin mengelola keuangan mereka selama bepergian. Untuk spesifikasi tugasnya itu, yang pertama, pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data pengeluaran perjalanan mereka. Yang kedua, ada sistem menghitung total pengeluaran dan menyarankan cara menghemat budget. Yang ketiga, ada pengguna dapat mencari pengeluaran berdasarkan kategori menggunakan sequential dan binary search. Yang keempat, itu pengguna dapat mengurutkan daftar pengeluaran berdasarkan jumlah atau kategori menggunakan selection dan insertion sort. Yang kelima, sistem menampilkan laporan mencakup misalnya daftar pengeluaran berdasarkan kategori seperti akomodasi, transportasi, makanan, dan lain-lain. Lalu ada selisih antara anggaran yang direncanakan dan yang digunakan. Langsung saja ya. Di sini itu untuk yang saya tampilkan output programnya terlebih dahulu. Itu yang judul kita pertama itu menampilkan menu ya. Untuk yang pertama itu ada yang menu pertama itu kelompok saya memilih isinya ada 6. Itu yang pertama, kelola pengeluaran, analisis budget, cari pengeluaran, urutkan pengeluaran, laporan budget, laporan. Untuk selanjutnya itu pada saat kita memilih atau memencet menunya ya, kita pencet sel 1 nih. 1 kan tadi kan tentang kelola pengeluaran. Nah, di situ nanti akan muncul ada 3 aksi utama ya, yaitu yang pertama itu ada tambah, edit, dan hapus pengeluaran. Untuk yang tambah itu nanti itu menginputkan kayak kategori deskripsi dan jumlah pengeluaran. Data disimpan dalam slice. Lalu ada edit pengeluaran, itu penggunaan milih indeks data yang ingin diubah, lalu mengganti kategori, deskripsi, dan jumlah yang terbaru. Ada hapus juga, itu hapus itu untuk indeks yang dipilih nanti tinggal dihapus aja gitu. Terus yang kedua, apabila kita memilih menu kedua, itu ada analisis budget. Analisis budget itu memberikan 2 informasi utama. Yang pertama tentang total pengeluaran, yang kedua itu saran hemat. Jadi kan tadi di menu pertama itu kan kita nambahin beberapa kategori ya, kayak contohnya seperti transportasi, makanan, bisa jadi penginapan juga. Lalu di pilihan kedua itu kan ada analisis budget. Nah, di situ itu ditambah semuanya. Lalu juga ada sarannya juga kan kalau misal melebihi budget yang kita cantumkan gitu. Lalu untuk menu ketiga itu tentang cari pengeluaran. Nah, di sini kita pencarian pengeluaran itu bisa berdasarkan kategori yang dicari ya. Terus juga ada pilihan juga mau pakai sequential atau binary. Kategori yang dicari misal kita pencet makan. Makan itu
nanti saya juga contohin juga yang sequential. Itu sequential search itu untuk menelusuri seluruh elemen satu persatu. Kalau binary search itu mencari lebih cepat tetapi membutuhkan data yang telah diurutkan gitu. Jadi kan saya memilih contohnya itu ada satu ya yang pakai sequential, itu makan malam itu sebesar 50.000. Lalu untuk yang keempat itu ada menu yang keempat itu urutkan pengeluaran. Di sini tuh ada dua metode ya. Yang pertama selection sort berdasarkan jumlah, yang kedua insertion sort berdasarkan kategori. Di sini saya memilih menggunakan selection sebagai contoh ya. Itu langsung muncul ya di sini ya. Muncul nih ada makan malam sebesar 50.000, transportasi kereta itu sebesar 150.000, penginapan hotel sebesar 200.000. Ini berdasarkan jumlah, itu berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu yang pilihan menu kelima itu ada laporan budget. Jadi di sini pada menu ini tuh di total keseluruhan budget pengeluaran kita ya. Di sini itu ada dari makan, transportasi, penginapan. Total pengeluarannya itu di sini sebesar 400.000 ya. Selisih anggarannya itu sekitar 4.600.000 karena awalnya itu saya mencantumkan budget sekitar 5 juta. Nanti coba kita cek di codingan saya yang akan jelaskan selanjutnya ya. Jadi itu fitur ini tuh menghasilkan laporan lengkap mengenai pengeluaran. Oke, sudah, berarti itu ada 5 menu yang saya jabarkan secara singkat. Lalu selama pengerjaan itu ada tantangan dan solusi yang ada ya. Itu selama pengembangan aplikasi, tantangan utamanya adalah mengimplementasikan algoritma pencarian yang tanpa bantuan usaha eksternal. Hal ini dilakukan dengan membuat aktivitas seperti sequential search, binary search, data selection, and insertion search secara mandiri. Tantangan lain adalah mengenai input pengguna dan mengolah data dalam lain yang diatasi melalui penggunaan fungsi version atau static function dan pembuatan fungsi baru, operasi tambah, ubah, dan hapus pengelolaan. Jadi kayak ada beberapa teman gitu, tapi singkatnya itu seperti ini. Lalu juga ada kesimpulan, itu aplikasi berarti berhasil dibangun sebagai sistem pengelolaan data perencanaan sederhana yang efektif dengan mengintegrasikan fitur pencarian, penguatan, dan pelaporan. Aplikasi ini tidak hanya membantu pengguna dalam mencari pengeluaran, tetapi juga dapat menganalisis dan mengoptimalkan pengeluaran mereka. Aplikasi ini juga menjadi contoh mengimplementasi struktur data dan algoritma dalam konteks praktis menggunakan bahasa Go. Ada referensi yang diambil itu dari ChatGPT, lalu ada terus kode referensi itu, terus yang keempat ada modul dan triplek algoritma dan pemrograman. Thank you, terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait coding yang akan saya tunjukkan sebentar. Selanjutnya saya akan jelaskan codingannya ya. Di sini saya pakai Buvio. Buvio sendiri itu untuk kayak membaca input dari pengguna gitu kan, pakai reader. Terus ada FMT itu untuk menambahkan format. Terus OS itu mengakses input atau output ya, berbasis sistem kayak untuk menangkap input dari terminal. Terus sort itu pengurutan slice. strconv itu konversi dari string, tipe data string ke tipe data numerik. Terus string sendiri itu untuk manipulasi string ya. Terus di sini ada
beberapa struk ya yang digunakan. Itu kayak buat struktur utama, data utama untuk menyimpan informasi pengeluaran dan anggaran. Di sini untuk struk pengeluaran itu ada kategori. Kategori itu menggunakan string karena kan huruf-huruf gitu, terus deskripsi juga karena kan tentang penjelasan singkat ya. Terus jumlah itu pakainya float 64 karena kan nominal ya, dalam bentuk nominal. Terus ada tipe buat budget, strukturnya itu ada anggaran itu pakainya float 64 karena kan nominal juga kan. Terus pengeluaran itu slice dari struktur pengeluarannya. Terus ada metode yang dipakai buat budget itu ada tambah pengeluaran, itu buat nambahin data ke slice pengeluaran. Terus ubah pengeluaran itu mengubah data berdasarkan indeksnya. Terus ada hapus pengeluaran, itu menghapus data berdasarkan indeks juga. Terus ada total pengeluaran, itu menyatu total sama jumlah pengeluaran. Terus saran hemat itu kayak buat saran aja kalau misalnya itu udah terlalu boros gitu dari budget yang awal ditentukan. Lalu ada fungsi algoritma pencarian dan pengurutannya sendiri itu pakai sequential search, itu buat berdasarkan kategori ya dengan cara linear, itu satu persatu. Terus ada pakai binary search itu pengeluaran dengan pencarian binar, jadi itu data harus terurut lebih dulu. Terus ada selection search, jumlah itu mengurutkannya itu berdasarkan jumlah ya, jumlah dari kecil ke besar gitu, jadi urut gitu. Terus ada insertion search, kategori itu berdasarkan abjad kategori pengurutannya, jadi dari A sampai Z gitu diurutin abjadnya. Terus ada fungsi utility-nya sendiri, itu pakai input from string ya, itu untuk membaca input dari terminal dengan label. Terus ada menu sendiri nih, itu menampilkan daftar menu utama aplikasi yang tadi udah dipilih ya, jadi kan tadi kan udah menunya, daftar menunya. Terus lanjut ke ini budget anggaran yang ditentukan. Budget anggaran yang ditentukan kita taruh 5 juta ya untuk permisalan, lebih contoh. Terus habis itu ada perulangan pakai perulangan menu utama, itu pakai for menu. Terus pilih input ya, terus pakai suitcase juga. Terus habis itu perulangannya buat menu, menampilkan menu. Terus ada switchcase juga untuk menampilkan pilihan menunya, kayak pilih satu berarti nanti munculnya 1, 2, 3 gitu. Terus yang pertama itu ada tentang kelola pengeluaran ya. Kelola pengeluaran itu ada nanti munculnya itu tambah, edit, sama hapus. Ditambah sendiri itu ada input kategori, deskripsi, sama jumlah. Terus konversi jumlah dari string ke float. Terus tambahkan ke slice pengeluaran juga nantinya. Terus ada edit itu input data nanti yang akan diubah ya, yang mau diubah. Terus nanti di input data barunya. Terus habis itu pakai indeks -1 karena kan slice dimulai dari 0. Terus ada hapus ini input data yang mau dihapus aja, tinggal dihapus aja. Terus hapus itu berdasarkan indeks. Terus habis itu case kedua itu kan tentang analisis budget itu menampilkan total seluruh pengeluaran ya, dengan total pengeluaran yang ada. Terus menampilkan saran hemat juga. Terus habis itu di case ketiga itu kan menu ketiga itu kan cari pengeluaran. Terus
nanti tinggal kategori yang dicari, ketik aja. Terus pakai metode juga, kan ada 2 metodenya, itu pakai sequential search sama binary search. Terus nanti hasil tampilannya itu nanti di outputnya itu nanti ditampilinnya satu persatu. Terus ada menu keempat, itu untuk urutan pengeluaran, yaitu pakai selection search jumlah sama insertion search kategori. Nanti itu setelah diurutin baru semua datanya ditampilin. Terus ada laporan budget ya di case 5 ini, nanti itu menampilkan total pengeluaran per kategori, terus menampilkan total pengeluaran keseluruhan juga, sama menampilkan selisih antara anggaran awal tadi yang udah dijadikan patokan sama total pengeluaran yang tadi udah diinputin. Nah, lebih segitu udah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang tadi saya jelaskan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.